Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Ilyasin, guru PAI Mapel Fikih di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah, Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 2072250072. Saya melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 11 IPA A6 dengan mengambil tema materi hudud dan hikmahnya, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia, nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tidak pernah berhenti, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan thalabul ilmi di sekolah yang kita cintai, Madrasah Husnul Khotimah Kuningan. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siap belajar? Siap. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz ingin mengecek kehadiran dan kesiapan kalian semuanya insya Allah ya. Dicek, Aisyah Mutmainah hadir? Faizah Nafisah hadir? Baik, sebelum dilanjutkan untuk keberkahan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan kegiatan berdoa ya, karena berdoa membuat kita semakin merasakan kedekatan dengan Allah dan insya Allah mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan dari aktivitas yang kita laksanakan. Doa. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazna in syi'ta sahla. Amin. Untuk selanjutnya kita untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, maka mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Siap. Semuanya berdiri. Sebelumnya Ustadz ingin menanyakan materi pelajaran sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita mempelajari apa anak-anak? Tentang jinayat. Jinayat itu artinya apa? Kriminalitas ya, bahwa di dalam Islam tidak ada suatu perbuatan kecuali ada balasannya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang buruk, seperti itu. Memasuki materi kita tentang hudud. Tentang apa anak-anak? Hudud. Simak bersama. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian hudud di dalam hukum Islam. Kedua, menyebutkan macam-macam hudud. Begitu. Ketiga, menjelaskan ketentuan hukum dan pelaksanaan hudud.
Yang keempat, menyimpulkan hikmah dari ditetapkannya hukum hudud. Ini yang akan kita dapatkan atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, seperti itu. Nah, sekalian, materi pembelajaran kita kali ini adalah dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk hal tersebut, mari semuanya menyimak tayangan video berikut ini bersama-sama. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi terus dapat menyampaikan bahwa tidak sampai di perilaku dia tidak sah. Jadi kami melakukan hukum jinayah, yaitu melakukan cambuk kepada keluarga kandung ibu ada jadi metode jinayah yang memang 5 pelanggar kandung tersebut masing-masing mendapat cambukan yang berbeda. Baik, kita untuk menambah kesemangatan kita semuanya, ayo semuanya tepuk semangat. Semangat. Baik, kita sampai kepada diskusi latihan ya, dikerjakan yang bahan yang sudah diberikan ya. Coba masing-masing berdiskusi dan menjawab LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Silakan diberikan waktu 5-10 menit untuk menjawab ya LKPD masing-masing kelompok. Setelah itu dipresentasikan sesuai urutan kelompok 1, 2, 3 maju ke depan, disampaikan ke teman-temannya. Disilakan 5-10 menit, silakan. Nanti ada yang maju ke depan. Ya. 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 Nanti dipresentasikan, kalau ada yang ditanyakan tanyakan ya. Nanti ada di sub begitu seperti itu. Ya, dikerjakan. Nanti ada yang maju ke depan untuk presentasi seperti itu ya. Seperti itu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang zina. Jadi dari pengertiannya dulu. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Terus selanjutnya, apa saja syarat seseorang bisa dihukum zina? Jadi ini orang yang dihukum zina itu ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan. Pertama, pelaku zina udah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang terakhir, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, yang terakhir itu ada nilai dan hikmah apa yang dapat kita ambil dari hukum zina. Yang pertama itu memelihara dan menjaga keturunan. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang terakhir, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 mau ngejelasin tentang qazaf atau menuduh zina tanpa bukti. Ini ada dalilnya, yaitu orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak mendatangkan 4 saksi, deralah mereka 80 kali. Quran surat An-Nur ayat 4. Nah, di sini kita akan merincikan tentang 5 poin. Yang pertama itu apa pengertian qazaf.
Yang kedua, apa akibat hukum bagi orang yang menuduh zina tanpa saksi? Yang ketiga, mengapa Islam menuntut bukti sangat ketat dalam tuduhan zina? Yang keempat, apa dampak sosial jika hukum qadzaf tidak ditegakkan? Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara menjaga kehormatan orang lain agar tidak terjerumus dalam qadzaf? Yang terakhir, nomor 5, bagaimana cara menjaga kehormatan orang lain agar tidak terjerumus dalam qadzaf? Mungkin maksud qadzaf di sini menuduh zina tanpa bukti ya teman-teman. Jadi, cara menjaga kehormatan orang lain agar tidak terjerumus dalam penuduhan zina ini adalah dengan cara Islam itu menerapkan hukum qadzaf. Jadi syarat hukum qadzaf itu adalah, kemudian yang terakhir ada tertuduh memaafkan. Itu teman-teman, sekian dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk kelompok 2. Masya Allah. Kembali ke tempat duduk. Silakan. Baik, sebelum lanjut ke kelompok 3, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa ya. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Dipersilahkan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi bab tentang khamar. Pengertian khamar itu menurut bahasa, penutup akal. Menurut istilah, segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Alasan diharamkannya khamar adalah karena minuman khamar dapat menghilangkan akal sehat dan menjerumuskan peminumnya kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Khamar juga dapat mengurangi konsentrasi seseorang dan menimbulkan berbagai penyakit. Yang keempat, dampak negatif khamar bagi individu dan masyarakat. Bagi individu, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Yang masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang akibat pengaruh khamar. Masyarakat terhindar dari siksa, kebencian, dan permusuhan akibat pengaruh khamar. Yang kelima, bagaimana cara mencegah kebiasaan minum khamar di lingkungan remaja? Pertama, ada menghindari pergaulan bebas, bergabung dalam komunitas dan organisasi positif, menyibukkan diri dengan kegiatan positif, dan selalu mengingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang terakhir, menjaga agar hati tetap bersih dan dekat kepada Allah Ta'ala, karena hati pencandu khamar akan semakin jauh dari beribadah, apalagi seringnya terjerumus kepada kemaksiatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masya Allah, luar biasa semuanya ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum mencuri atau sarikoh. Nah, di sini hukuman sarikoh ini mempunyai dalil yang mendasari, yaitu potonglah tangan pencuri laki-laki dan perempuan sebagai balasan atas perbuatan mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, diskusi kami ini meliputi pengertian mencuri menurut hukum Islam, syarat agar seseorang dikenakan hukuman potong Islam, keadaan apa hukuman mencuri tidak diterapkan, hikmah sosial dari penerapan hukum ini, serta nilai keadilan yang dapat dipetik dari hukum ini. Untuk nomor yang terakhir, apa nilai keadilan yang dapat dipetik dari hukum ini? Bagi seseorang yang melakukan kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sedangkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan, maka akan dikenakan hukum had. Contohnya, bagi orang yang mencuri akan dikenakan hukuman potong tangan. Dari poin-poin yang telah disampaikan tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Jadi dia akan menerima sanksi moral, yaitu berupa malu. Terus seseorang ini bakal memahami betapa hukum Islam ini benar-benar melindungi hak seseorang. Terus juga bakal menghindarkan manusia dari sikap malas. Jadi orang-orang akan lebih bekerja dan tidak mencuri barang orang lain kayak gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai diskusi kelompok kami, yaitu tentang hirabah atau merampok. Jadi hirabah itu apa sih? Hirabah itu atau yang sering kita sebut sebagai merampok adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan atau bisa disebut dengan perampok. Lalu yang kedua, apa perbedaan antara pencurian dan perampokan? Nah, pencurian ini mengambil harta atau
selainnya secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan itu mengambil harta atau selainnya secara terang-terangan disertai ancaman dan juga menggunakan kekerasan. Misalnya pencurian nih, yang contoh pencurian itu ada rumah kosong ditinggalin oleh keluarganya keluar kota, terus tiba-tiba ada seseorang yang masuk tanpa izin dan mengambil barang-barang yang ada di rumah itu. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu disebut dengan pencurian. Sedangkan kalau contoh perampokan, misalnya itu perampokan bank. Nah, si perampoknya ini mengancam dengan pistol kepada pegawai jika tidak memberikan uangnya. Yang terakhir, bagaimana cara menumbuhkan rasa aman di masyarakat sesuai nilai Islam? Jawabannya, menetapkan hukum-hukum Islam seperti halnya hudud karena melindungi hak semua manusia dan membuat jera para pelakunya hingga dirinya terdorong untuk berbuat kebaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kelompok 5. Masya Allah. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di bagian akhir kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama, melakukan refleksi ya, apa saja dari awal sampai akhir tadi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Begitu ya. Menjaga diri, keselamatan diri, ketentraman, kedamaian, ya, baik di lingkungan kita tinggal atau di masyarakat yang menerapkan hukum-hukuman tadi, insya Allah terhindar dari hal-hal yang merugikan, hal-hal yang membahayakan ya. Baik, ada yang mau menyampaikan dari kelompok di sini? Apa hikmah pelajaran yang didapatkan? Sampaikan saja 1-2. Hikmahnya mungkin dari sekian banyaknya hukum adalah dengan diterapkannya hukum ini diharapkan terciptanya kedamaian dan ketentraman ya. Kita ingin hidup damai, tentram, caranya dengan mentaati hukum. Luar biasa, tepuk tangan semuanya ya. Dari kelompok sini ada yang ingin disampaikan tentang refleksi tentang apa yang sudah kita pelajari, silakan. Siapa saja? Ya. Ya. Masyarakat, ya. Iya, luar biasa. Ya. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok yang di sini. Ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan dari kelompok ini yang tadi disampaikan, ya, silakan. Siapa? Kebaikan pula, ya. Yang setimpal, masya Allah, tepuk tangan semuanya, luar biasa ya. Ada yang mau disampaikan dari sini? Masya Allah, ternyata Islam itu sangat memperhatikan hak-hak manusia sekecil apapun. Luar biasa. Sehingga manusia itu tidak terjumus ke dalam kejahatan yang dapat membuatkan dia dosa. Masya Allah, luar biasa ya. Selanjutnya dari kelompok sini, refleksi dan kesimpulan atau yang bisa disampaikan, silakan. Islam adalah agama yang menjaga kesejahteraan umatnya, jadi kayak sangat menjaga perilaku umatnya. Iya ya. Bangga menjadi muslim, bangga? Sangat bangga menjadi seorang muslim semuanya. Ya, taib. Baik, terakhir kita tepuk semangat. Semangat ya. Baiklah, kita sampai kepada akhir pembelajaran kita. Semoga pembelajaran yang kita lalui pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan pengalaman berharga, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat yang diterapkan kelak di kehidupan masyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Baik ya, kurang lebihnya demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya tetap semangat belajar, semangat thalabul ilmi, dan kelak cita-citanya tercapai semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Baik, kita tutup dengan doa hamdalah, doa kafar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.